khususnya kepada Darman Shah Agam dan kepada Sufri Vlog. Jangan comot ayat Alkitab lalu Anda cocok logi di mana Anda berkata Yesus Kristus menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berkata Yesus Kristus menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berkata Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak sama, tidak benar. Tuhan yang kami imani dalam pribadi Yeshua HaMashiach, sedangkan kalian tidak mengimani. Itu. Yang kedua, nama diri daripada Elohim yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yod-He Waw-He, Yahweh. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, hari-hari ini netizen daripada Muslim itu banyak sekali hadir di bawah kolom komentar kita. Mereka nyinyir dengan berbagai argumen mereka untuk menghina maupun mengolok-olok iman kekristenan. Bahkan ada di antara mereka yang coba-coba mencomot firman Tuhan, lalu mereka tafsirkan dengan seenak udelnya mereka. Seperti misalnya ada Darman Shah Agam. Dia selalu berkata bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus menyuruh menyembah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Yesus Kristus menyuruh orang Israel, menyuruh bangsa Israel ataupun menyuruh kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik negeri Mekah. Ya. Kapan? Di dalam Alkitab tidak pernah ada. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada. Bahkan Yeshua HaMashiach tidak pernah memanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Yeshua HaMashiach panggil? Ya Aba, ya Bapa. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala pernah dipanggil Bapa? Kan nggak pernah. Dari sini saja kita sudah bisa membedakan Bapak Ibu, ya, membedakan. Yang kedua, tidak ada para nabi dan rasul yang tertulis di dalam Alkitab tidak pernah memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Nah, lalu mereka Bapak Ibu coba-coba korek ayat di mana Yeshua HaMashiach berkata, "Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Allah." Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, atau Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu karena terjemahan LAI ditulis kata Allah di dalam Alkitab, lalu mereka simpulkan Allah ini adalah miliknya orang Islam, atau sama Allah yang ada dalam Alkitab dengan Allah yang ada di iman mereka. Nah, ini beda sekali. Walaupun di dalam Al-Quran itu ada firman Tuhan berkata, Ilahi wa ilahukum wahid. Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Tuhanku dan Tuhanmu itu satu. Tidak. Ya, tidak sama Tuhan kita dengan Tuhannya orang Islam. Beda sekali. Tuhan yang kita imani namanya Yod-He Waw-He, Yahweh. Nah, Yahweh menyatakan diri kepada para nabi. Tertulis dalam Alkitab. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan dirinya kepada nabi dan rasul. Tidak ada. Karena tidak tertulis dalam Al-Quran. Kalau Yod-He Waw-He, Yahweh itu benar-benar menyatakan dirinya kepada para nabi dan kepada para rasul. Seperti kepada Musa. Itu Yahweh menampakkan diri dengan nyalaan api. Nah, itu Yahweh menampakkan diri kepada Mose. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Tuhan kita imani dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, itu menyatakan diri kepada para nabi dan rasul. Itu tertulis dalam Alkitab. Sedangkan Tuhan saudara kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan dirinya kepada para nabi dan rasul. Maka tidak tertulis di dalam Al-Quran. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Nah, pada waktu penulisan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu, waktu itu sastra Inggris ya belum banyak. Ya, belum banyak sastra Inggris daripada bapak-bapak gereja untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu oleh pihak bapak-bapak gereja dulu meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi.
Nah, Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi inilah ketika dia menerjemahkan Alkitab, lalu setiap nama Tuhan huruf besar semua yang dikatakan Allah, dia itu bertanya. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi menanyakan kepada bapak-bapak gereja. Apa kata Abdullah bin Abdul Munsyi? Nah, ini kira-kira begini Bapak Ibu. Siapa kira-kira nama Tuhan yang nama Tuhannya ini? Nah, oleh bapak-bapak gereja berkata, biar umum, tulis saja Allah. Nah, nanti Bapak Ibu boleh melihat di kamus Alkitab. Di situ ditulis dengan jelas, ya. Di situ tertulis sekali dengan jelas, Allah. Nama Tuhan salinan daripada Tuhannya Israel. Dalam kurung Yod He Waw He YHWH. Dah, jadi Bapak Ibu para pecinta channel Injil Habaget, mereka ingin mengorek-ngorek Alkitab, ingin mengorek-ngorek ayat Alkitab, lalu mereka tulis di bawah kolom komentar channel Injil Habaget. Dengan harapan mereka mengatakan Yesus Kristus menyuruh orang Israel, menyuruh kalian umat Kristen, menyuruh kalian orang yang percaya kepadanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan fatal Bapak Ibu, kesalahan fatal. Yesus Kristus tidak pernah memanggil Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus tidak pernah menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yesus Kristus memanggil Tuhan Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Itu yang Yesus panggil. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada ayat yang berkata, Shema Israel, hukum pertama dan yang terutama. Dengarlah wahai Israel, Yahweh Tuhan kita. Tidak dikatakan oleh Yeshua HaMashiach, dengarlah wahai Israel, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Nah, lalu mereka cocok logi Bapak Ibu, seolah-olah Yeshua HaMashiach yang kita imani sebagai Mesias, sebagai juru selamat, ini milik mereka. Lalu mereka ganti Isa Al-Masih. Ya, ini kesalahan fatal yang kedua kali, yang sangat fatal. Ya, kesalahan ini sangat fatal kepada mereka. Nanti saya akan tunjukkan di dalam kamus. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di kamus Alkitab di belakang. Itu ada. Ya, Tuhan Allah salinan daripada Tuhan Israel, yaitu YHWH, Yod He Waw He, Yahweh. Nah, jadi pencipta langit dan bumi yang kita imani di dalam pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang bernama Yahweh. Bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Elohim Yahweh. Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi Supri Vlog dan juga Darmansyah Agam, dia ingin mencocok logi. Jadi kedua saudara kita ini Islam kaleng-kaleng. Islam kaleng-kaleng ya. Nah, jadi belajarlah yang baik, belajarlah yang benar. Tidak usah cocok logi. Nanti ketika kami cocok logi, ketika kami bahas, kalian berkata kalau kami kena penistaan agama, kalau kami suka mengotak-ngatik kitab kalian, padahal kalian setiap hari, setiap saat membahas kitab suci kami. Apakah tidak ada bahan lain yang kalian ingin bahas sehingga setiap hari kalian membahas kitab suci kami? Kami selalu berdoa supaya melalui pelayanan Injil Habaget banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Yeshua HaMashiach, banyak orang menerima Injil, banyak orang bertakwa kepada Injil, sehingga orang tidak tinggal dalam kegelapan, orang tidak tinggal dalam dosa, dan orang tidak terikat dengan ajaran palsu, ajaran nabi palsu, dan ajaran Arab jahiliyah. Ya. Jadi seperti saya dan teman-teman yang lain, itu kami sudah keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang benderang, kepada terang yang ajaib. Yeshua HaMashiach berkata, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Siapa yang berjalan di dalam aku, orang tersebut tidak akan tersandung. Ya,
Siapa yang berjalan di dalam aku, orang tersebut tidak akan tersandung. Tetapi orang yang berjalan di luar aku, maka orang itu akan jatuh ke parit. Bagaimana mungkin di ayat yang lain dikatakan, bagaimana mungkin orang buta menuntut orang buta? Dua-duanya jatuh ke jurang. Kenapa? Orang buta menuntut orang buta akan jatuh ke jurang. Nah, maka kita perlu cahaya. Cahaya ilahi itu ada pada pribadi Yeshua HaMashiach. Karena dia itu nurun linnas, cahaya bagi manusia. Dia itu huda linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, siapa dia itu? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kepada saudara yang belum beriman, percaya, bertakwa kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, mengaku dosa dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dia sebagai penebusan. Ingat saudaraku, waktu belum terlambat. Di dalam pertobatan tidak ada yang namanya terlambat. Di dalam kita belajar saja tidak ada nama terlambat, tidak ada kata terlambat. Apalagi kita ketika mengambil kesimpulan untuk bertobat, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beres. Beres. Ya, sangat beres. Hilang segala kegelisahan kita, hilang segala ketakutan kita, hilang segala kekhawatiran kita. Kenapa? Kita sudah ditebus. Kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi was-was, tidak perlu lagi memikirkan gelisah kemana kita pergi setelah kita mengalami kematian nantinya. Karena sudah pasti begitu kita tutup mata mati, buka mata, kita sudah berada di surga. Haleluya. Kenapa berada di surga? Karena masa di dunia ini kita percaya kepada Yeshua HaMashiach yang memberi hidup, yang memberi segala-galanya. Nyawanya diberikan buat kita, apalagi yang lain-lain. Apalagi surga. Kecil bagi Yeshua HaMashiach. Ya, kecil. Apalagi neraka. Kita tidak akan ke sana. Kenapa? Kita sudah ditebus. Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Hukum dosa adalah maut. Orang yang tinggal di dalam dosa itu adalah depannya di neraka. Kenapa? Tidak ada penebusan. Ya, masih terikat dengan duniawi, masih terikat dengan dosa, masih terikat dengan hal-hal kedagingan. Kalau orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, benar-benar percaya, maka lepas dari itu semua. Benar-benar lepas. Ayo saudaraku para pencinta channel Injil Habaget dan yang menolak Injil Habaget. Ayo kita percaya kepada Yeshua HaMashiach. Sekali lagi, sebelum nyawa pisah dari tubuh kita, dari badan, dari jasmani kita, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Malaikat Tuhan, seluruh isi surga bersorak-sorai ketika ada orang berdosa yang bertobat. Ketika ada satu orang yang berdosa bertobat, seluruh isi surga bersorak-sorai. Seluruh isi surga bersuka cita. Kenapa? Ada orang yang berdosa bertobat. Saat ini Bapak Ibu, Yeshua HaMashiach lagi menunggu kita. Dia lagi menyediakan tempat bagi kita. Maka jangan terpengaruh oleh komentar-komentar yang hanya cocok logi. Dia berkata Yesus Kristus menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Yesus saja menyembah Allah. Dia tidak tahu Yeshua HaMashiach tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan yang kita imani, yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tidak bernama Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yod He Waw He, Elohim Yahweh. Ya, Elohim Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Allah Subhanahu wa taala siapa Bang Ben? Itu Tuhannya yang diimani oleh saudara kita umat Islam, bukan Tuhan yang kita imani. Tuhan yang mereka imani. Nabi Muhammad berkata dalam sebuah ayat Al-Qur'an, aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu negeri Mekah dalam kurung. Nah, kita tidak menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, saudaraku, ada satu lagi pembahasan kita mengenai komentar Darmansyah Agam. Video berikutnya kita akan bahas, ya. Ini sangat menarik juga. Sangat dan benar-benar menarik pembahasan yang kedua nantinya tentang Hajar Aswad yang dikomentari oleh Darmansyah Agam, Bapak Ibu. Saya sudah screenshot ya komentar dia, nanti kita akan bahas.
Oke, saudaraku, para pencinta sudah jelas baget. Terima kasih kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, khususnya kepada Darman Shah Agam dan kepada Sufri Vlog. Jangan comot ayat Alkitab lalu Anda cocok logi di mana Anda berkata Yesus Kristus menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berkata Yesus Kristus menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berkata Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak sama, tidak benar. Tuhan yang kami imani dalam pribadi Yeshua HaMashiach, sedangkan kalian tidak mengimani. Itu. Yang kedua, nama diri daripada Elohim yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yod-He Waw-He, Yahweh. Kalau di dalam kitab ya, kalau di dalam kamus Alkitab, di belakang Alkitab itu ada kamus, di situ dikatakan Tuhan salinan daripada Allah Israel. Allah salinan daripada Tuhan Israel, yaitu Yod-He Waw-He, Yahweh. Jadi siapa Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa Tuhan yang telah disembah oleh orang-orang Israel? Siapa Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul? Siapa Tuhan yang kami sembah dalam pribadi Yeshua HaMashiach? Yod-He Waw-He, Yahweh. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam mortadin dan salam toleransi.